Selamat pagi, nama saya Gary Kristen Jeremy dari kelompok 7. Kali ini saya akan mempresentasikan apa itu fungsi polinomial. Dan yang utama, kita ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Bayu Alfianto, dan saya Gary Kristen Jeremy, ada Raya Alifasya, dan Muhammad Ihsan Priyatna. Definisi. Polinomial adalah bentuk aljabar yang berupa monomial atau penjumlahan dari dua atau lebih monomial. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrix. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Sumbu simetri parabola dapat berubah garis yang sejajar dengan sumbu vertikal atau min Y, atau berupa garis yang sejajar dengan sumbu horizontal min X. Titik ekstrim parabola tak lain adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan. Sifat fungsi polinomial juga ada 3. Itu ada parabola, artinya kurva dari fungsi polinomial derajat 2 memiliki titik ekstrim dan simetri. Lalu yang kedua ada arah kurva. Jika A kurang lebih besar dari 0A, lebih besar dari 0A, lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0A, kurang dari 0A, kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah. Akar fungsi. D kurang dari 0, 2 akar memotong sumbu X di 2 titik. Lalu D sama dengan 0D sama dengan 0D sama dengan 0, itu 1 akar menyentuh sumbu X di 1 titik. Lalu D kurang dari 0, D kurang dari 0D kurang dari 0, itu tidak ada akar atau tidak memotong sumbu X. Lalu ada bentuk umum. Yang pertama, Y sama dengan AX plus kuadrat BX plus C, yaitu sumbu simetri sejajar sumbu vertikal. Lalu yang kedua, X sama dengan AY plus kuadrat BY plus C, yaitu sumbu simetri sejajar sumbu horizontal. Lalu ada titik ekstrim dan diskriminan, di mana min B per 2A adalah jarak titik ekstrim dari sumbu vertikal min Y, sedangkan B kurang 4AC atau min 4A adalah jarak titik ekstrim dari sumbu horizontal min X. Baik, terima kasih untuk Gary atas perkenalan dan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Priyatna, NIM 1324030, dan saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari materi fungsi polinomial ini. Nah, kita akan lanjut ke menggambar parabola. Caranya menggambar parabola itu ada 4 cara. Nah, yang pertama ini ada arah dan jumlah titik potong dalam sumbu X. Nah, bentuk parabola ini memiliki ciri khusus yang dapat diketahui dari nilai A dan D persamaan parabola. Nah, jika nilai A positif, berarti parabola tersebut menghadap ke atas, dan jika negatif, berarti parabola menghadap ke bawah. Dengan catatan bahwa fungsi parabola ini tidak dapat memiliki A sama dengan 0. Nah, ada nilai definit yang perlu dihitung atau ditentukan sebelum membuat parabola atau grafik, yaitu dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dengan catatan jika D positif, berarti parabola tersebut memotong sumbu X yang artinya memiliki akar persamaan sebanyak 2. Dan B jika D bernilai 0, berarti parabola tersebut hanya menyentuh sumbu X yang artinya memiliki akar persamaan sebanyak 1. Dan C jika D bernilai negatif, berarti parabola tersebut tidak memotong dan menyentuh sumbu X, yang berarti tidak memiliki akar persamaan sama sekali.
Selanjutnya adalah yang cara kedua itu dengan titik potong terhadap sumbu X. Nah, selain arah parabola, kita juga perlu menghitung titik potong parabola terhadap sumbu X dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A dengan Y1 atau 2-nya itu sama dengan 0. Yang ketiga ada titik potong sumbu Y. Kita juga perlu mengetahui titik potong sumbu Y agar dapat menjadi panduan menggambar parabola dengan lebih teliti. Titik potong dengan sumbu Y yaitu Y sama dengan C dan X itu sama dengan 0. Dan yang keempat ada titik ekstrim. Titik ekstrim pada parabola adalah min B dibagi 2A itu untuk X-nya, B kuadrat minus 4AC dibagi minus 4A itu untuk Y-nya. Nah, selanjutnya ada menentukan persamaan parabola. Persamaan parabola dapat ditentukan jika diketahui 3 titik yang dilewati persamaan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat 3 parameter yang akan ditentukan pada persamaan tersebut, yaitu A, B, dan C. Sebagai ilustrasi atau contoh, jika kita mengetahui sebuah parabola melewati titik 1,6, minus 1,12, dan 2,15, maka tentukan persamaan parabola tersebut. Nah, caranya itu masukkan semua titik tersebut ke dalam persamaan. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, kita dapat melakukan eliminasi atau substitusi untuk mengetahui nilai A, B, dan C. Nah, pada contoh soal ini, kita bisa melakukan eliminasi yaitu di persamaan A dan B, dan persamaan A dan C. Nah, jika B itu sama dengan 2, maka A adalah dalam kurung 1 tambah 3 dibagi minus 3 yang sama dengan minus 1. Nah, karena A dan B sudah ditemukan, maka kita dapat menentukan C dengan memasukkan nilai A dan B pada persamaan A. Nah, itu sudah disubstitusikan, 16 sama dengan minus 1 plus 2 plus C untuk mencari C-nya, maka 16 ditambah 1 dikurang 2, yaitu hasilnya 15. Sehingga persamaan parabola tersebut adalah Y sama dengan minus X kuadrat plus 2X tambah 15. Nah, lanjut ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Rumus pada fungsi permintaan adalah QD sama dengan A dikurangi BP dengan keterangan QD adalah jumlahnya, A adalah konstantanya, B adalah koefisien pengarah atau slope, dan P adalah tingkat harga. Contohnya, diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Y sama dengan X kuadrat minus 7X plus 12, di mana Y adalah P, Y adalah harga atau P, dan X adalah kuantitas atau Q. Gambarkan kurvanya. Sebelum kita gambar kurvanya, kita tentukan dulu titik potongnya, yaitu titik potong dengan sumbu Y itu misalkan 0, X sama dengan 0, maka Y sama dengan 12, maka dari itu tipe dengan sumbu Y itu adalah 0,12, dan yang sumbu X adalah misalkan Y sama dengan 0, maka X kuadrat minus 7X tambah 12 sama dengan 0. Karena D nya itu adalah 49 dikurang 4 dikali 1 dan dikali 12 sama dengan 1, maka D itu lebih daripada 0. Maka ada 2 tipe dengan sumbu X, yaitu X kuadrat minus 7X plus 12 sama dengan 0, baru difaktorkan menjadi 2 akar, yaitu X1-nya itu X1-nya itu 3 dan X2-nya itu 4. Maka tipotnya itu ada 3,0 dan 4,0. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka kurva parabola terbuka ke atas atau titik ekstrim minimum. Nah, bentuk grafik yang terbentuk adalah seperti yang digambar tersebut. Berdasarkan kurva permintaan di atas, tampak bahwa fungsi permintaan Y sama dengan X kuadrat minus 7X plus 12 itu berlaku untuk interval jumlah permintaan 0 lebih kurang atau sama dengan X lebih kurang sama dengan 3, dan harga permintaan itu 0 lebih kurang atau sama dengan Y lebih kurang atau sama dengan 12. Atau fungsi permintaan di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q kuadrat dikurangi 7Q plus 12 untuk 0 lebih kurang atau sama dengan Q lebih kurang atau sama dengan 3, dan 0 lebih kurang atau sama dengan P lebih kurang atau sama dengan 12. Dan selanjutnya adalah fungsi penawaran.
Fungsi penawaran atau supply adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dan harganya. Dikutip dari M.2 Ekonomi Kemdikbud karya Siti Mugi Rahayu MPD, pengertian penawaran sendiri yaitu banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Hukum daripada penawaran adalah jika harga naik maka penawaran akan naik, dan jika apabila harga turun maka penawaran juga akan turun. Nah, rumus daripada fungsi penawaran ini adalah QS sama dengan A ditambah B/PS, dengan keterangan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PS adalah jumlah harga barang yang ditawarkan, dan A dan B adalah konstanta. Contohnya, diketahui fungsi penawaran sejenis barang adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X plus 2, di mana Y adalah harga atau P dan X adalah kuantitas atau Q. Gambarkan kurvanya. Nah, pertama-tama seperti yang tadi kita akan menentukan titik potongnya dulu. Titik potong dengan sumbu Y, misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Berarti tipotnya itu adalah 0,2. Dan tipot dengan sumbu X-nya, misalkan Y sama dengan 0, maka X kuadrat plus 3X tambah 2 sama dengan 0. Karena D-nya itu lebih daripada 0, maka terdapat dua tipot dengan sumbu X seperti yang tadi contoh fungsi permintaan, yaitu kita dibuatkan difaktorkan terlebih dahulu si fungsinya atau fungsi penawarannya, maka X1 sama dengan minus 1 dan X2 sama dengan minus 2. Jadi tipotnya itu ada minus 1,0 dan min 2,0. Karena A-nya lebih besar daripada 0, maka kurva parabola terbuka ke atas. Nah, karena titik-titiknya sudah ditentukan, maka grafiknya terbentuk seperti ini. Berdasarkan kurva penawaran di samping, tampak bahwa fungsi penawaran Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 berlaku untuk interval jumlah penawaran X lebih besar atau sama dengan 0 dan harga permintaan Y lebih besar atau sama dengan 0. Harga permintaan Y sama dengan lebih besar atau sama dengan 2 atau fungsi permintaan di atas atau di samping dinyatakan dengan P sama dengan Q kuadrat plus 3Q plus 2 untuk Q lebih besar atau sama dengan 0 dan P lebih besar atau sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ekonomi ketika barang yang beredar di pasaran mencapai titik keseimbangan. Saat itu terjadi, maka harga barang maupun jasa cenderung stabil sehingga dikenal dengan sebutan keseimbangan harga. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran atau QD sama dengan QS. Harga yang tercipta pada keseimbangan pasar merupakan harga keseimbangan yang disimbolkan dengan PE. Contohnya, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran sejenis barang adalah Y sama dengan X kuadrat minus 7X plus 12 dan Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Pada keseimbangan pasar berlaku QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Sehingga keseimbangan pasar dapat diselesaikan dengan substitusi X kuadrat minus 7X plus 12 sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, yaitu menjadi 10X sama dengan 10, X-nya adalah 1. Dan Y dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran, sehingga diperoleh nilai Y sebagai Y sama dengan 1 dikali 2 ditambah 3 kali 1 tambah 2 yang hasilnya adalah 6. Jadi keseimbangan pasar tercapai pada E 1,6. Dan di bawah adalah bentuk grafik keseimbangan pasarnya. Mungkin sekian dari saya dan Gary untuk penjelasan daripada materi fungsi polinomial oleh kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.